Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Sunan Giri Menganti, yang kami hormati peserta diseminasi yang insya Allah hari ini berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu guru yang kami muliakan, kami di sini perkenankan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Mujahidin Ahmad. Yang ketiga, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh. Dan yang terakhir, penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita awali acara kita dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diberkati oleh Allah dan mendapatkan kelancaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Acara berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh atau diwakili oleh Bapak Mujahidin Ahmad. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta tutor kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Teguh Satria Darmawan yang nanti akan menyampaikan tentang slide ya, budaya aksi nyata ya, budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah selalu senantiasa memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita yang mulia pada pagi hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan lantaran petunjuk bimbingan beliaulah kita bisa membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan beberapa patah kata ya. Yang pertama, intinya kami dari sekolahan ya sangat mendukung sekali dengan adanya guru penggerak seperti ini. Alhamdulillah ya, di sini ada dua ya Pak ya, dua guru penggerak ya. Ini ya akan menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain ya. Mungkin semakin banyak guru penggerak ini sangat membantu sekali untuk program-program sekolahan ya, khususnya di bidang kurikulum ya, yang mana intinya daripada guru penggerak ini nantinya adalah diperuntukkan bagaimana ya kualitas ya siswa kita ya, terutama dengan kualitas yang baik ya, tentunya imbasnya nanti kuantitasnya juga akan meningkat. Itu yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi untuk guru penggerak pada saat ini sekolahan sangat mendukung ya sekali ya. Alhamdulillah ada dua guru di sini ya, Pak Teguh Satria Darmawan dan Pak Wimbi SPD, yang untuk angkatan ke-10 ini
ya bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Ini jadi sekali lagi harapan sekolah dari guru-guru penggerak ini menjadi motivator ya pada guru-guru yang lain ya, mewarnai di kurikulum ya, terutama intinya seperti itu sehingga kegiatan belajar KPM berjalan dengan lancar dan berkualitas, itu harapan kita semua. Baik, untuk kegiatan ya pada pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mujahidin Ahmad. Dan acara berikutnya penyampaian diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Satria Darmawan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum masuk ke modul 1.4 yaitu budaya positif, ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mujahidin selaku pengganti kepala sekolah yang hadir di pagi ini, kepada rekan-rekan ya. Kita di sini acaranya santai, acaranya rileks. Kita di sini juga belajar bersama-sama. Saya juga belum sebaik atau sepintar panjenengan, ya. Tapi kita di sini tujuannya adalah sharing ilmu. Kita melengkapi satu sama lain, mana yang kurang kita lengkapi. Kalau memang sudah baik kita sempurnakan, ya. Oke. Perkenalan nggak usah nggih. Saya sudah kenal jenengan juga pasti belum kenal saya mungkin. Saya di sini mengikuti guru penggerak angkatan 10 Bapak Ibu. Kebetulan kemarin kita daftar 3 orang, yang keterima 3-3-nya. Namun yang satu pindah ke SMP negeri. Jadi kita ditinggalkan, tinggal 2 orang saja, saya dan Pak Wimbi. Dan alhamdulillah dukungan dari sekolah, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan yang lain-lainnya, termasuk warga sekolah, itu sangat mendukung program-program kita dan sangat mendukung aktivitas-aktivitas kita. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang selalu mendukung, Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Mujahidin selaku Wakil Kepala Sekolah. Saya mengucapkan sangat terima kasih sudah didukung dari fasilitas dan semangat. Pak Mujahidin selalu menanyakan sampai mana modulnya, dan kita itu mengalami kesulitan apa, selalu memberikan solusi. Terima kasih banyak Pak Mujahidin. Oke. Sebelum masuk ke dalam materi di budaya positif ini, ya, di sini ada rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, dari latar belakang ini, saya membuat aksi nyata. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Menurut panjenengan pripun? Benar atau salah dari latar belakang saya ini? Ya. Selama ini murid itu tidak suka dengan peraturan. Ya, tapi ya, mereka selalu melakukan pelanggaran, dan dari pelanggaran itu mereka akan mendapatkan hukuman. Menurut jenengan pripun, benar atau salah dari latar belakang saya yang saya ambilin? Ya, nah, kalau benar berarti kita sepemikiran. Ya, memang selama ini yang saya lakukan dalam proses penanganan siswa, ya, kebetulan saya di sini kan juga guru BP. Dalam proses penanganan siswa itu saya merasa sangat berdosa. Nah, sebagai pendidik kita sudah melakukan dosa besar. Nah,
ketika saya masuk dalam guru penggerak ini, saya memahami dosa-dosa apa saja yang saya lakukan. Ya, ternyata hukuman itu cenderung malah mempermalukan siswa kita. Ya, itu nanti ada di materi yang akan saya sampaikan. Dari latar belakang tujuan aksi nyata saya, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Ya, ini masuk dalam profil belajar Pancasila. Ya. Yang ketiga, sebagai tolak ukur saya, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Ini kita sudah membuat. Ya, di sini bisa kita lihat tujuan kelas kita sudah ada, yaitu rajin belajar, soleh, tanggung jawab. Ya. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kita sudah punya tujuan, tinggal melakukan keyakinan kelas. Ya. Nah, di sini saya belum melihat keyakinan kelas yang ada pada sekolahan kita. Hanya tujuan kelasnya saja. Ibarat nasi itu tidak lengkap kalau tidak ada ikannya. Kita hanya punya nasi, namun tidak punya ikan untuk pelengkapnya. Ya. Next, Pak Win. Oke. Yang selanjutnya, rencana tindak lanjutnya selanjutnya. Dari ketiga tadi, itu saya memiliki lini masi tindakan yang akan saya lakukan. Nah, lini masi ini adalah langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, jelas saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Tanpa ada persetujuan kepala sekolah, saya tidak akan berani mengumpulkan jenengan di sini. Nah, dan kepala sekolah tadi sudah saya sampaikan di awal, sangat mendukung. Bahwasanya program ini memang untuk membangun budaya positif kita di sekolah. Apalagi di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya dalam sekolah ramah anak, gitu Bang Mujangge. Sekolah ramah anak. Nah, kalau kita tidak memulai dari budaya kita, mempositifkan budaya yang ada di lingkungan sekolah kita kapan akan menjadi sekolah yang ramah anak? Itu yang poin A. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti untuk penerapan atau penjelasan dari keyakinan kelas dan segitiga restitusi ada di materi selanjutnya. Nanti akan saya paparkan secara jelas, dan jika ada pertanyaan, jenengan monggo bisa tanya ke saya. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa menjawab, akan saya jadikan PR buat saya. Ya, yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah, sebagian besar di sini adalah wali kelas semua yang saya undang. Ya. Yang keempat, memantau atau merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini nanti ketika sudah membuat, kita masukkan ke dalam kelas, kita sosialisasikan ke siswa, kita implementasikan, kita jalankan, maka akan kita evaluasi. Apakah dari tujuan kelas kita, dari keyakinan kelas kita, itu sudah berjalan apa tidak? Dan tujuan kelas atau keyakinan kelas itu bisa dirubah,
bisa ditambah, bisa diganti, dan juga bisa dihilangkan sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing. Ya, keyakinan kelas tidak harus sama. Kelas 1, 2, 3 sesuai dengan kelasnya tidak harus sama. Setiap kelas itu memiliki keanekaragaman murid yang berbeda-beda. Ya, kita tidak bisa menyamakan kelas A dengan kelas B itu sama, tidak. Ya, itu tugas dari wali kelas, bagaimana melakukan keyakinan kelas di kelas tersebut. Ya. Next, Pak Win. Rancangan tindak lanjut aksi nyata yang selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Kepala sekolah pasti mendukung ya Pak Muja? Ya. Rekan-rekan guru, kalau dari harapan saya pasti mendukung ya. Nah, dan serta siswa. Selama ini ketika kita melakukan atau membuat keyakinan kelas, apakah kita melibatkan siswa? Pripun Bapak Ibu? Apakah kita melibatkan siswa kita selama ini? Melibatkan apa? Tidak ya? Ya. Apakah tujuan dan keyakinan kelas itu kalau tidak melibatkan siswa bisa sesuai harapan anak kita? Monggo, Pak Fen. Bisa. Ya. Tentang ketika kita membuat keyakinan kelas, apakah sesuai harapan? Oh tidak, kalau kelas sesuai harapan siswa kita. Kalau kita tidak mengikutkan murid, pasti tidak akan sesuai. Karena menyesuaikan diri kita sebagai wali kelas saja, dan murid tidak diikutkan serta. Jadi murid pasti apa kata wali kelas, tidak sesuai dengan keinginan murid juga. Oke, terima kasih Pak Fendi. Mungkin boleh ada jawaban? Menurut saya, kalau siswa tidak diikut sertakan dalam perundingan membuat keyakinan kelas, maka kita sebagai wali kelas tidak tahu harapan siswa menjadi kelas yang bagaimana. Itu dari saya. Terima kasih. Pak Mujianto, bagaimana pendapat jenengan? Kalau menurut saya itu, walaupun itu aturan dibuat, tapi atas persetujuan dan keyakinannya siswa sendiri, istilahnya menerima dengan ikhlas atas aturan tersebut, insya Allah apapun hukumannya pasti akan menerima. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat atas masukannya. Betul. Di sini, jika siswa tidak dilibatkan, itu tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan siswa kita. Ya, kita sebagai guru itu harus menuntun siswa. Ya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru itu adalah seorang petani. Siswa adalah benih. Ya, benih yang kita tanam, Bapak Ibu. Bagaimana benih itu bisa tumbuh bagus, bisa sehat, tidak terkena penyakit dari tanaman? Apa yang petani itu lakukan? Otomatis merawat. Ladang atau lahan itu adalah sekolahan kita. Ya. Petani itu merawat tanamannya. Jika merawatnya asal-asalan, tidak penuh dengan kasih sayang, maka tanaman itu akan layu mati. Begitupun dengan kita. Ya, kita sebagai guru, kalau tidak membimbing, mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ya,
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, siswa itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Ya. Dan siswa itu bukan lagi kertas kosong, Bapak Ibu. Selama ini, apakah jenengan berpikir bahwa siswa itu adalah kertas kosong? Pripun Pak Muji? Enggak, bukan kertas kosong. Oke. Pak Muji bilang bukan kertas kosong. Saya setuju dengan Pak Muji. Ternyata selama ini siswa itu bukan seperti kertas kosong, Bapak Ibu. Siswa itu sudah ada, ya, sudah ada jalannya, sudah tertulis di kertas itu. Kita sebagai guru tinggal menebali tulisan tersebut. Ya, makanya keyakinan kelas, jika kita tidak melibatkan murid, hanya sesuai dengan keinginan kita sendiri saja, insya Allah tidak akan tercapai tujuan kelas. Dan kelas kita akan tetap sama saja. Tidak ada perubahan. Oke. Nah, yang B, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sarana prasarana kita sudah difasilitasi. Ya, kita sudah difasilitasi oleh sekolahan. Alhamdulillah, sekolahan mendukung semua dengan tentang sarpras. Kebetulan di sini Pak Muji juga bisa dikatakan asisten atau pembantunya sarpras saya, Mas, ya Pak Muji ya. Ya. Yang ketiga, orang tua ikut melakukan budaya positif di sekolah. Orang tua ternyata juga harus terlibat. Ya, kemarin waktu ada pertemuan secara online, di pertemuan terakhir di modul 1.4, itu ada guru yang bercerita bahwasanya siswanya itu SD kelas 3 kalau nggak salah. Di lingkungan rumahnya itu dia adalah lingkungan peminum, termasuk orang tuanya adalah peminum. Guru sudah melakukan budaya positif, di rumah orang tua enak-enakan minum minuman keras di depan siswanya atau di depan anaknya. Ya, makanya penting untuk melakukan budaya positif di sekolah yang melibatkan orang tua. Ya, karena kalau kita tidak melibatkan orang tua, Bapak Ibu, ngapunten. Ya, waktu kita dengan siswa itu cuma di jam 7 sampai jam 1. Sedangkan orang tua itu lebih banyak di rumah. Kita harus kerjasama yang baik. Next. Nah, itu tadi rencana aksi nyata saya. Sekarang kita masuk dalam diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif kita. Konsep utama dalam budaya positif, ya, itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ya, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ya, nanti kita kupas satu persatu dari 8 konsep utama budaya positif ini. Next. Nah, diawali dari pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kita sudah melakukan kurikulum merdeka 2 tahun ini ya. Tahun depan menginjak tahun ketiga. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Napa mawon Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Oke, Pak Muji, monggo. Beriman
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang terakhir, mandiri. Ya. Di dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah disebutkan Pak Muji tadi, ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Ya, pastinya kita sudah mengetahui bahwasanya kurikulum merdeka itu acuannya ada di profil pelajar Pancasila. Yeah. Karena dari awal kita melakukan kumer atau kurikulum merdeka, yang ditanamkan kepada kita adalah profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu terus, nggih. Oke, next, apa? Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Miskonsepsi teori kontrol itu ada 4 contoh. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa membuat rasa bersalah dan kritik mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini, itu yang ada pada benak kita. Selalu memberikan atau mengontrol murid, selalu memberikan penguatan positif, ya, yang efektif dan bermanfaat, dan selalu memberikan rasa bersalah, kritik maupun menguatkan karakter. Yang kelima, memaksa kehendak. Ya, itu yang kita lakukan kepada peserta didik kita biasanya. Next. Nah, kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini saya ada 2 teori kontrol, ya, pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama kita kupas dulu dari stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Oke, di sini saya minta untuk rekan-rekan, ya, yang duduk berdampingan sebelah kirinya untuk mengepalkan satu tangannya, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri untuk mencoba membuka tangannya. Teman yang sebelah kiri mencoba untuk membuka tangannya. Nah, Pak Mas Duki yang mencoba membuka tangannya Pak Dur, Pak Mas Duki. Ya, Pak Dur mengepalkan tangannya, Pak Mas Duki coba untuk membuka. Ya. Oke. Bagaimana menurut jenengan, Pak? Apakah bisa membuka tangannya Pak Dur? Ya, untuk memaksanya itu nggak bisa, Pak. Mungkin kalau dirayu atau dikasih kata-kata yang enak mungkin bisa. Ya.
Sama dengan siswa kita, Bapak Ibu. Kalau kita memaksa, nggak enak kan? Kita mendidik siswa kita dengan paksaan itu tidak enak. Ya. Ya, dengan kata lain, itu bisa kita jadikan sebuah kalimat bahwasanya yang mengepalkan tangan itu adalah sebagai pengontrol, ya, pengontrol. Nah, di sini kita sebagai pendidik, bagaimana kita harus bisa mengontrol siswa kita, ya, dengan pendapat Mas Duki tadi, dengan rayuan, dengan kata-kata, ya. Seumpama kita merayu murid itu dengan kata-kata kita, tidak menyakiti hati mereka, mereka akan menjadi pribadi yang bisa dekat dengan kita, tidak? Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah membuat mereka merasa kesal, merasa jengkel, apakah bisa murid itu dekat dengan kita? Monggo Bu Nisa. Ya, kalau seumpama murid itu tidak pernah kita sakiti hatinya, apakah mereka bisa dekat dengan kita? Iya bisa. Bisa. Iya bisa. Maka dari posisi kontrol ini kita bisa melihat Bahwasanya kita ini adalah seorang pengontrol, ya, mengontrol siswa dan lain sebagainya, ya. Oke, next. Sebentar Mas, teori kontrol Mas, ya. Itu tadi stimulus responnya. Nah, di dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita sangat berbeda. Karena siswa A dan siswa B itu tidak ada kesamaan sebenarnya. Bahkan menurut pengalaman saya, siswa yang sama kembar dari rahim yang sama, bapak yang sama, itu memiliki perbedaan. Ya, pasti memiliki perbedaan. Entah itu dari perilaku, entah itu dari fisiknya, ya, entah itu dari keaktifannya, semua itu punya perbedaan. Ya. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Sampai tadi membuka tangan teman sampean, tujuannya untuk apa, Pak Zumi? membuka kepala tangan teman sebelahnya Pak Zumi tadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai keinginan. Iya. Ya, mencapai ingin tahu. Jadi ingin tahu apakah ada benda sesuatu. Nah, itu tujuannya. Oke. Terima kasih Pak Zumi. Ya. Itu tujuan dari kita, mengetahui. Kita harus tahu posisi teman kita, posisi siswa kita di dalam fase mana. Ya, tidak bisa disamaratakan. Oke. Ya, selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, sedangkan kita harus sebagai guru yang bisa mengontrol siswa. Gimana kira-kira? Ya. Kita memang tidak bisa mengontrol orang lain, tapi sebagai guru kita ibaratkan tadi, ketika kita menjadi petani sesuai filosofi KHD tadi, seumpama kalau benih itu tidak disiram oleh petani, tidak dirawat oleh petani, apakah benih itu akan jadi tanaman? Tidak kan? Sama dengan siswa kita. Jika kita tidak melakukan pendekatan
ya, tidak melakukan sesuatu hal yang membuat siswa itu senang, nyaman, ya, bukan romantis ya, nyaman, itu kita tidak akan tahu isi hati siswa kita. Nah, ya. Yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Siswa kita kasih apa namanya, kebebasan untuk pilihan. Ya. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Ketika kita mendapatkan siswa yang bermasalah, kita harus memposisikan posisi kita menang-menang. Kalau dalam ilmu BK itu win-win solution. Ya. Kita menang, ya, kita menang karena siswa kita bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita mengarahkan. Ya. Jika siswa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, otomatis siswa juga menang. Kita sebagai guru juga menang. Karena tidak ada paksaan. Siswa juga bisa menyadari kesalahan, memahami kesalahannya sendiri. Ya, oke? Next. Nah, disiplin positif, ya, itu yang pertama diartikan dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Pengertian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Selama ini apakah Bapak Ibu guru masih menggunakan reward atau hadiah atau penghargaan? Itu yang pertama, pertanyaan dari saya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu guru masih menggunakan ancaman atau hukuman? Pripun, Bu Eka? Dari kedua pernyataan itu, saya kedua-duanya masih menggunakan baik penghargaan, ancaman maupun hukuman. Penghargaan saya berikan ketika anak itu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Ancaman, hukuman anak dilakukan ketika anak itu tidak sesuai dengan peraturan yang saya buat di kelas. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Eka. Ya, nanti kita bahas. Ada waktunya sendiri nanti. Ya. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, next, Papan. Dari situ kita menarik nilai-nilai kebijakan, nilai yang disepakati, ya, nilai yang disepakati bersama selepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya. Di sini saya memiliki contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu berisi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill.
ya, yang berisikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Setelah kita mengetahui dari budaya positif tersebut, kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu, next, Pak Fen, itu ada 5. Yang pertama yaitu cinta. C-I-N-T-A. Rasa diterima, berbagi, diperdulikan, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Ya. Semua orang itu kalau memiliki rasa ingin diterima, ya apa tidak? Di kelompok manapun, di lingkungan manapun, begitupun dengan peserta didik kita, mereka memiliki rasa yang ingin diterima, berbagi, diperdulikan, diajak kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok kita. Ya, ibaratnya mereka itu ingin dimanusiakan, ingin dianggap ada. Cinta itu. Ya. Yang kedua, kesenangan. Ya, kesenangan ini dalam poinnya yaitu humor, bermain, antusiasme, dan tertawa. Pernahkah Bapak Ibu guru bermain dan bercanda dengan anak-anak? Monggo Pak Muji, pernah? Ya pernah. Pernah ya? Oke. Ya. Yang lain mungkin Bu Nisa pernah bercanda dengan anaknya? Iya, pernah. Pernah juga. Alhamdulillah. Berarti dalam 2 kebutuhan dasar manusia ini, ya, insya Allah sudah terpenuhi ya. Yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan ini masuk dalam harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya. Kekuasaan ini lebih condong ke dalam egoisme siswa itu. Ya, Bapak Ibu ya. Yang keempat, kebebasan. Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan diri, bertahan hidup. Ya, yang kelima bertahan hidup, yaitu pasti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang ada dalam bertahan hidup. Ya. Next, Pak Fen. Ya. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada yang dari intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik sendiri itu yang ada pada individu atau di dalam diri mereka sendiri. Sedangkan ekstrinsik itu dari luar. Contoh yang ekstrinsik, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan, yang seperti diberikan contoh Bu Eka tadi. Ya. Jika kita memberikan reward atau penghargaan, mereka akan berubah berdasarkan ekstrinsik karena kepengen dapat penghargaan. Ya. Tapi kita nyaman dengan penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik kita. Mereka bisa nurut ya. Gimana Bapak Ibu? Ya. Nah. Terus yang kedua dari reward, selain reward tadi, hukuman. Ya. Mereka akan melakukan tindakan positif, tindakan yang baik jika mereka
berikan hukuman kalau melanggar. Sedangkan itu akan mempengaruhi ekstrinsik mereka atau motivasi mereka dari luar. Ya. Yang kedua, dari motivasi ekstrinsik kita masuk ke intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Jadi motivasi intrinsik ini dari dalam mereka yang mereka percayai. Tidak ada yang namanya reward, tidak ada hukuman, tidak ada punishment dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Yang pertama, hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman itu biasanya tidak kita rencanakan, tapi tiba-tiba, responsif dari kita. Ya. Responsifnya dari kita. Hukuman yang kedua yaitu murid tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, kita memberikan hukuman itu tanpa sepakatan dari peserta didik kita atau murid kita. Yang ketiga, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya. Sedangkan konsekuensi itu kebalikan dari hukuman. Yang satu, terencana atau disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid, memantau terus ya. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini ada 2 poin. Poin yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, proses kolaboratif bagi murid untuk mencari kesalahannya sendiri. Ya, next, Pak Fen. Ya, setelah mempelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita masuk dalam 5 posisi kontrol. Nah, ini kita sedikit merefleksi diri kita. Di posisi manakah kita ketika di rumah ataupun di tempat kerja? Kalau di rumah bisa dengan suami, bisa dengan istri, bisa dengan anak. Ya. Kalau di sekolah kita dengan peserta didik, dengan teman. Ya. Kita berada di posisi mana? Kita itu di fase mana sih? Di sini saya ada 5 posisi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Kira-kira sampai di mana kita? Ada yang mau mengutarakan? Monggo. Pak Widi mungkin? Monggo Pak Wid, kita bahas yang ketika kita berada di posisi di sekolah atau tempat kerja. Monggo Pak Wid. Ya, kalau di sekolah mungkin posisi yang kita terapkan bisa ke semuanya Pak Go. Jadi kita bisa jadi teman bagi mereka, kemudian bisa memberikan hukuman kalau ada pelanggaran yang dilakukan, juga sebagai pemantau untuk timbal balik mereka. Jadi untuk yang kedepannya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Widio. Tepuk tangan dulu Pak Widio. Next, Pak Wen. Ya. Dari 5 posisi kontrol tadi, ya, saya memiliki contoh. Satu contoh. Yang pertama, sifat contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara pada hari Senin.
Jika kita menjadi posisi penghukum, yaitu kita melakukan hukuman hormat bendera selama 30 menit. Itu sudah hukuman. Hukumannya adalah apa? Hukuman yang fisik. Ya, hormat bendera selama 30 menit. Kira-kira anak akan merasa nyaman enggak? Tidak ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu guru memberitahu kamu, tapi kamu selalu saja mengecewakan. Ini adalah pernyataan kita ketika siswa melakukan kesalahan, tapi kita melakukan posisi kontrol, yaitu membuat rasa bersalah. Contoh pertanyaan kita memang lebih halus, tapi murid akan merasa bersalah. Ya. Yang ketiga, kita sebagai teman, kita memposisikan sebagai teman. Ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara pada hari Senin, ya, ayolah ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu sekali ini saja ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Pernyataan seperti ini akan memposisikan kita sebagai teman bagi mereka. Ya, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Itu jika kita memposisikan siswa atau memposisikan diri kita kepada siswa di posisi sebagai pemantau. Ya. Yang kelima, sebagai manajer. Apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Sebagai manajer, kita memposisikan diri kita itu sama dengan mereka. Kita memberikan umpan balik ketika siswa mendapat masalah. Contoh di kasus ini, jika siswa tidak memiliki atribut, kita kasih pertanyaan pemantik, kita kasih umpan balik. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan, Mas, Mbak? Ya. Setelah itu kita kasih penguatan. Ya. Jadi posisi kita saat ini, jika dari salah satu contoh ini, kalau saya pribadi, ya, sebelum mengenal 5 posisi kontrol ini, saya adalah sebagai penghukum, saya sebagai pembuat rasa bersalah, saya sebagai pemantau, saya sebagai teman. Untuk ke manajer itu masih 25%. Dan setelah mempelajari 5 posisi kontrol ini, alhamdulillah saya sedikit demi sedikit merubah dari yang penghukum. Saya hilangkan sedikit demi sedikit. Dari yang membuat rasa bersalah, saya hilangkan demi sedikit. Ya, sebagai teman kita harus memposisikan. Tetap saya pertahankan karena penting bagi saya untuk menjadikan siswa itu teman kita. Ya, sebagai pemantau kita harus mengamati mereka. Ya. Kita harus mengamati. Jika mereka salah, kita harus memposisikannya bagaimana. Ya. Dan yang masih saya pelajari adalah sebagai manajer. Karena ini sangat penting. Ternyata ketika saya melakukan 5 posisi kontrol sebagai manajer ini, enak. Kita tidak usah berpikir ngeyel. Kita juga tidak perlu melakukan dengan emosi.
siswa itu akan dengan sendirinya mengetahui kesalahannya. Ya. Next. Ya. Nah, ini ada contoh soal posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan sikap kamu akhir-akhir ini. Kira-kira dari contoh pernyataan ini masuk dalam posisi kontrol yang mana? Ada yang bisa menjawab? Monggo, Pak Mas Didi. Dari statement ini itu kita memposisikan sebagai orang yang membuat siswa merasa bersalah menurut saya. Oke, dari jawaban Pak Mas Didi membuat rasa bersalah. Monggo, baik Kak. Menurut saya juga sama, membuat rasa bersalah. Ada lagi jawaban lain? Mungkin Pak Mujianto, Pak Zumi? Sama ya? Oke, kita lihat jawabannya Pak Fen. Oke. Ya, betul sekali. Dari pernyataan ini adalah pembuat ya merasa bersalah. Ya. Next, Pak Fen. Pertanyaan yang kedua. Selama ini kamu tidak pernah benar mengerjakan tugas. Kira-kira kita berada di posisi mana? Monggo, Pak Muji. Pemantau. Ya, pemantau. Oke, pemantau ya. Bu Nisa? Ya, sama juga memantau. Oke, pemantau. Ada jawaban lain, Pak Wid? Pemantau ya. Oke, kita lihat jawabannya Pak Len. Ya. Selama ini kamu tidak pernah benar mengerjakan tugas saya, menyalahkan siswa. Ya, dari kalimat ini dari tidak pernah benar. Ya, menyalahkan siswa. Ya, jadi di sini jawabannya adalah penghukum. Tidak apa-apa, tepuk tangan untuk kita semua. Next, Pak Ben. Nah, pernyataan selanjutnya. Ayolah, bantu Bapak untuk mengerjakannya. Kira-kira kita memposisikan sebagai apa? Sebagai teman ya, sepakat semua ya. Oke, next, Pak Ben. Oke, betul sekali. Karena dari pernyataan ini kita mengajak mereka untuk mengerjakan tugas kita. Ya, ayolah, bantu Bapak untuk mengerjakannya. Ya, next. Ya, soal atau pernyataan selanjutnya. Selama ini, jika kamu tidak pernah mengerjakan tugasmu, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai. Sebagai apakah kita? Pemantau atau pemantau itu? Oke, pemantau ya. Pemantau ya. Oke, ada jawaban lain? Manajer. Oke, ada jawaban manajer juga. Ada lagi? Pak Wid, mungkin? Pemantau ya. Oke, jangan ragu-ragu, tidak apa, jawab saja. Kita sama-sama belajar. Oke, next, Pak Wid. Kita sebagai pemantau. Ya, selanjutnya Pak Fendi. Ya, kita masuk dalam keyakinan kelas. Ya, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak nanti kita langsung masuk ke dalam keyakinan kelas. Bagaimana? Dari kelima kontrol itu ada itu tahapan-tahapan kita menghadapi siswa peserta didik atau kita mengambil yang terbaik, misalnya langsung ke manajer aja, misalnya seperti itu, atau memang menghadapi peserta didik itu kalau dalam karakter siswa kelas ini, oh ini harus menggunakan pasnya ini, atau
gimana itu belum disampaikan, barangkali dijelas lagi. 5 kontrol itu untuk cara menghadapinya kita bertahap, ini dulu, atau bisa mengambil langsung ke manajer misalnya. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Muji. Dari 5 posisi kontrol itu tadi Bapak Ibu, kalau dalam pemahaman saya dari materi modul 1.4 ini, ya, yang pertama dari 5 posisi kontrol itu untuk mengetahui di mana diri kita saat ini. Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Ataukah kita sebagai manajer? Ya. Kita memposisikan diri kita. Kita mereview ulang tadi. Sesuai dengan KHD, Ki Hajar Dewantara, siswa itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ya. Namun posisi yang lebih tepat itu adalah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Pastinya Bapak Ibu guru pernah melakukan itu sebagai manajer. Namun belum tahu, sama dengan saya. Saya dulu juga belum tahu saya itu di mana ya. Ternyata saya pernah melakukan sebagai manajer. Ketika anak melakukan kesalahan, kita memberikan penguatan. Contohnya, ya, contoh kita sebagai manajer, kita memberikan penguatan. Ketika anak siswa, ya, kita memberikan penguatan dalam bentuk meningkatkan rasa percaya diri mereka lagi. Tidak apa-apa nak, ya, semua orang pasti pernah merasa salah, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu sudah membangkitkan secara tidak langsung membangkitkan menstabilkan identitas mereka. Oh ya, berarti bukan saya saja yang salah. Yang kedua itu di dalam posisi manajer bisa dikatakan mengklarifikasi atau menanyakan kesalahannya. Ya. Kenapa kok sampean terlambat? Pasti ada alasannya. Sampean tidak mengerjakan tugas itu ada apa, nak? Apakah ada yang tidak bisa dari soalnya Bapak Ibu guru? Sampean bolos sekolah itu ada masalahkah dengan Bapak Ibu guru? Ya. Ya. Itu ketika kita menjadi manajer. Dan yang ketiga yaitu siswa bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Dengan pertanyaannya seperti ini, kita sebagai guru juga harus pintar mengolah kalimat nanti. Jika sampean menyadari kesalahan sampean, tindakan awal apa yang akan sampean lakukan? Ya. Kira-kira ketika kita menerapkan dalam proses pembelajaran kita, apakah murid itu merasa tidak nyaman dengan kita? Namun, jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, Mas, kenapa kamu telat? Lari, muter lapangan 10 kali. Murid pasti tidak akan nyaman. Ya. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, murid akan tahu prosesnya, salahnya itu apa. Ya. Jadi di situ murid akan menyadari secara sendirinya. Ada lagi pertanyaan dari 5 posisi kontrol? Baik Pak, terima kasih Pak. Ini diambil kasus ya Pak ya.
Kemarin itu ada anak yang pindahan, namanya Diego. Sudah beberapa bulan itu tidak memakai baju sesuai aturan kelas di hari Rabu Kamis. Nah, kemudian saya tanya, saya tanya anaknya, katanya belum dapat. Kemudian saya tak suruh menanyakan ke loket bagian sarana prasarana, gitu kan. Nah, saya itu posisinya memposisikannya sebagai pemantau atau manajer. Oke, ya. Apakah Pak Muji, mungkin mic-nya bisa dikasihkan Pak Muji satu, Pak Wimbi, biar gak gantian. Ya. Di sini kasusnya sangat unik, tapi saya bertanya dulu kepada Pak Muji sebelum menjawab. Ketika siswa itu turun ke loket, apakah Pak Muji menyuruhnya atau memintanya? Atau siswa itu, oh kalau gitu saya turun Pak ya, saya minta ke loket. Itu saya suruh turun untuk menemui bagian sarana prasarana saat itu di loket 2, Mbak Lis. Oke. Tuh. Kalau dari saya, Pak Muji masuk dalam pemantau. Ya. Jadi pemantau, seperti contoh kasus tadi. Ya. Ketika siswa tidak memiliki atribut. Ketika pas upacara bendera, ya. Siswa disuruh beli dan tidak mengulangi lagi. Ya, itu sebagai pemantau. Ya. Hampir sama dengan kasusnya Pak Muji. Ya. Dan itu pun sudah bagus. Kita memantau siswa, berarti kita apa? Peduli dengan siswa kita. Ya. Ya Pak Muji ya. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup Pak Muji? Ya Pak, sudah Pak, cukup. Terima kasih Pak Muji. Ya. Nah, kalau gitu kita masuk dalam keyakinan kelas ya. Kita next ya. Keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya juga bertanya sebenarnya. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Bisa masuk ke dalam slide selanjutnya Pak Fen. Ya. Menurut Gusen ya 1998, sudut keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Ya, kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu. Kalau siswa sudah dengar dengan peraturan, bagaimana ekspresi mereka? Bad mood kah atau ceria? Ketika siswa sudah mendengar tentang kata peraturan kelas atau peraturan sekolah, ada yang bisa menjawab? Ekspresi mereka bagaimana? Oke, Pak Mas Diki, monggo. Ketika anak mendengar kata-kata peraturan sekolah, kebanyakan mereka itu merasa gelisah, merasa nggak enak gitu. Karena kebanyakan aturan itu banyak yang dilanggar. Dan mereka cenderung ke situ biasanya. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Mas Diki ya. Benar. Mereka ekspresinya langsung bad mood. Yang awalnya good mood langsung jadi bad mood. Ya. Jangankan anak-anak, kita pun aja, kita ya, ketika mendengar kata-kata peraturan, psikologis kita sudah berbeda. Ya. Apalagi anak-anak. Oke, next. Ya. Di
Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal atau umum, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat ya sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti yang diutarakan Pak Fendi tadi, hanya guru yang membuat. Ya. Selama ini, apakah sudah benar peraturan kelas yang kita buat sudah sesuai dengan keinginan anak atau keinginan hati wali kelas saja? Monggo, ada yang bisa menjawab? Mungkin Pak Novan, Pak Wijio, atau Pak Zumi? Monggo. Kita sebagai wali kelas tentunya sudah punya rancangan untuk peraturan-peraturan itu, dan kemudian tidak semuanya rancangan itu selalu kita sendiri yang menentukan. Akan tetapi ada bagian-bagian yang siswa tersebut bisa dilibatkan. Jadi ada keinginan-keinginan siswa itu yang menyesuaikan dirinya. Ya, jadi siswa tersebut ingin sebenarnya punya aspirasi tentang peraturan-peraturan itu yang siswa tersebut lebih nyaman untuk mentaati aturan-aturan yang dibuat. Ya, demikian Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Zumi. Ya, memang peraturan kelas kita harus melibatkan siswa kita agar peraturan kelas bisa terbentuk dengan baik, terlaksana dengan nyaman. Ya, next. Oh, nah, terakhir. Ya. Ya. Selanjutnya, ya, tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, ya, suatu proses dialog yang dijelaskan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ketika pertanyaannya Pak Muji, kita harus sebagai guru yang mana? Penghukum kah? Pemantau kah? Pembuat rasa bersalah kah? Tenang kah? Atau manajer? Dari semua permasalahan itu bisa kita pelajari dari segitiga restitusi. Ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, itu yang pertama kita harus bisa menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas siswa dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, sama dengan yang di contoh soal atau contoh masalah yang dilakukan Pak Muji tadi. Ketika Pak Muji sudah menanyai siswa, harusnya kita sebagai manajer harus menstabilkan dulu. Ya, setelah kita menanyai, tahu, kita menstabilkan. Oh iya, tidak apa-apa nak. Memang siswa pindahan itu tidak semua langsung dapat seragam. Ya, coba sampai tanyakan ke ruang TU dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kesalahan siswa apa? Tidak memakai seragam yang sama dengan harinya. Ya, jika di lain hari, ya, sampean sudah mendapatkan seragam, nah, apa yang harus sampean lakukan? Ya, yang terhubung dengan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, yang kita sepakati bersama.
Konsekuensinya apa kalau sudah dapat seragam? Ya, solusinya apa? Memakai seragam sesuai dengan hari dan jamnya. Ya. Di situ apa ada yang kurang paham dari segitiga restitusi ini? Kalau sudah, next, Mas Ben. Oke. Ini tadi menstabilkan identitas, ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Pengertian dari menstabilkan identitas tersebut, Bang Muji, ya. Next. Nah, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, ketika kita validasi tindakan yang salah. Next. Menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara individu. Ya, oke, next. Penutup. Ya, kita masuk dalam proses penutup. Di dalam mengimplementasikan program disiplin positif, sebaiknya seorang guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, sehingga mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai seorang manajer yang nantinya dapat menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dari pertanyaannya Pak Muji tadi sudah terjawab di penutup. Ya, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Dan dari 8 poin tadi itu kita kemas menjadi satu yang masuk dalam segitiga restitusi. Ya, mungkin ini pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru yang hebat, yang saya hormati, yang saya saya jadikan Anda adalah motivasi saya untuk belajar, untuk terus berkembang. Ya, terima kasih supportnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.